Suatu hari di Hyderabad, tepatnya di persimpangan Ramakrishna, seorang pemuda yang bernama Avinas selama 14 tahun ini tak pernah sehari pun lupa mengunjungi tempat itu. Sebenarnya dia punya alasan mengapa dia selalu mengunjungi tempat itu, karena diketahui tempat itu menjadi saksi bisu perpisahan dirinya dengan teman masa kecilnya yang bernama Junu. Saat dia sedang melamun, ponselnya berdering. Ternyata dari seorang supir taksi online. Supir itu menanyakan apakah nomor Avinas yang memesan taksinya. Sebenarnya sambungan telepon itu salah sambung karena Avinas tak pernah memesan taksi online. Tapi seketika dia mendengar suara biola di dalam telepon supir taksi itu. Suara biola yang mengingatkan dia pada sesuatu. Avinas bertanya dari daerah manakah supir taksi itu menelepon. Ketika supir taksi itu akan menjawab, ponsel Avinas dijamret. Sontak Avinas mengejar penjamret itu. Dia terus berlari mengejarnya. Sampai di sebuah kereta api, penjamret itu terperangkap. Avinas memohon agar penjamret itu mengembalikan ponselnya, atau setidaknya nomor panggilan terakhirnya saja. Malah dia rela menukar nomor itu dengan uangnya. Tapi ketika kereta itu terhenti, penjamret itu malah kabur. Avinas berusaha mengejarnya lagi. Tapi ketika penjamret itu hendak tertangkap, bajunya robek. Terlihat di punggung penjamret itu sebuah tanda. Tanda yang mengingatkan Avinas kepada masa kecilnya. Avinas terus mengejar penjamret itu sampai akhirnya dia berhasil menangkapnya. Avinas mencari ponselnya di setiap saku penjamret itu. Tapi penjamret itu bilang, saat pertama ponsel itu direbut darinya, dia mengopernya kepada teman seprofesinya. Jadi dari tadi ponselnya sudah tidak bersamanya. Avinas memarahi penjamret itu dan bilang, dari dulu dia hanya menyusahkannya saja dan menyebutnya dengan nama Pandu. Penjamret itu bertanya mengapa dia tahu namanya. Avinas menjawab, ingatkah 14 tahun yang lalu ketika di persimpangan Ramakrishna, Pandu pernah merebut uang 100 rupiah darinya hingga Avinas mengalami kecelakaan. Dan seketika itu, flashback pun dimulai. Dulu Avinas adalah seorang pengamen jalanan. Sebenarnya dulu dia bernama Senu. Dia hidup sebatang kara, tak punya siapa-siapa, hidupnya pun prihatin. Tapi walaupun begitu, dia adalah anak yang periang dan baik hati. Suatu hari ketika Senu sedang jajan panipuri, terdengar suara gelang kaki. Senu yang penasaran menoleh ke arahnya. Ternyata anak perempuan seumurannya datang menuju penjual panipuri itu. Dia pun membeli panipuri. Anak perempuan itu bernama Junu. Dia anak yang manis dan cantik juga baik hati. Dia mempunyai kebiasaan memakan panipuri dengan cara yang berbeda. Senu yang baru melihat Junu langsung tertarik kepadanya. Diam-diam dia memperhatikannya. Junu yang melihat Senu bertanya, apakah yang selalu dibawanya bisa dimainkan? Dengan percaya diri Senu menjawab iya dan langsung memainkannya. Tapi Junu malah mencelanya dan berkata, mainkanlah musik ciptaannya sendiri, itu baru hebat. Senu melohok sejenak, lalu Junu pun pergi. Senu berteriak menanyakan namanya. Junu menjawab bahwa namanya adalah Junu. Dia bertanya balik dan Senu pun menjawab bahwa namanya Senu. Dari sanalah persahabatan mereka dimulai. Senu tak memiliki tempat tinggal, dia hanya tinggal di sebuah pohon. Senu memikirkan apa yang dikatakan Junu tadi, yaitu membuat musik ciptaannya sendiri. Senu mencobanya dan akhirnya dia bisa menghasilkan musik ciptaannya sendiri. Keesokan harinya, Junu datang kembali membeli panipuri. Senu yang sudah menunggunya senang dengan kedatangannya. Senu melihat Junu tak memakai gelangnya. Senu bertanya, mengapa dia tak memakai gelang? Junu menjawab kalau gelangnya hancur karena kemarin dia jatuh. Senu berkata lagi, lain kali dia harus berhati-hati. Dan Junu pun mengangguk. Senu bermaksud untuk memberitahukan bahwa dia sudah membuat musik ciptaannya. Tapi karena Junu terburu-buru, dia menolak mendengarkannya dan berkata besok saja. Sebenarnya Junu adalah anak yang berpunya. Setiap hari dia selalu memakai pakaian sanggar tarinya dan gelang di kakinya. Di pagi hari, Junu yang hendak pergi ke sekolah melewati jalan simpang Ramakrishna. Dia melihat Senu mengamen di mobilnya. Senu memainkan alat musik buatannya. Karena kaca mobil gelap, dia tak melihat Junu. Dan Junu pun tak mau kalau Senu tahu kalau dirinya adalah anak yang berpunya. Diam-diam Junu memberikan uang 100 rupiah kepada Senu. Senu sangat senang sekali saat itu. Siang hari sepulang sekolah, Junu mencari Senu di pohonnya. Dia tahu dari penjual panipuri kalau Senu tinggal di sana. Dan ternyata Senu ada di sana.
Juno langsung naik ke pohon itu. Senu meminta Juno menutup matanya. Juno pun menurut. Ternyata Senu membelikan Juno sepasang gelang dari hasil uang 100 rupiah tadi. Juno meminta Senu mengulurkan tangannya dan berkata bahwa Juno sebenarnya adalah peramal. Senu senang dan mau diramal olehnya. Juno berkata kalau tadi Senu mendapatkan uang 100 rupiah dari sebuah mobil. Senu terkejut mendengar perkataan Juno dan dengan polosnya Senu percaya kalau Juno peramal. Juno berkata lagi kalau mobil itu akan memberikan uang 100 rupiah kepadanya dengan syarat setiap hari tepatnya di pagi hari Senu harus menunggu mobil itu dan mengamen di mobil itu. Tapi setelah dia mendapatkan 100 rupiah dia tak boleh lagi mengamen seharian. Juno meminta Senu berjanji dan akhirnya Senu berjanji. Senu mempersembahkan musik ciptaannya sendiri kepada Juno dengan iringan gelang kaki dan gelang tangan Juno. Setiap hari Senu selalu mendapatkan uang 100 rupiah dari mobil Juno. Sampai sekarang dia tak tahu kalau yang selalu memberikan uang 100 rupiah itu adalah Juno. Hari demi hari Senu dan Juno semakin dekat. Mereka selalu bermain bersama. Juno senang bermain dengan Senu, begitupun sebaliknya. Suatu hari Senu terlihat babak belur. Juno bertanya mengapa wajah Senu penuh lebam. Senu menceritakan kalau dia dipukuli oleh anak jalanan yang lain. Alat musiknya pun dihancurkan. Juno bergegas menuju rumah dan mencari-cari benda yang berguna untuk memperbaiki alat musik Senu. Lalu Juno pun memberikannya kepada Senu dan Senu pun sangat senang saat itu. Suatu hari ayah Juno dipindah tugaskan. Juno melihat semua barangnya dikemas. Dia bertanya kepada ayahnya mengapa mereka mengemas barangnya. Ayahnya menjawab mereka akan pindah ke Delhi. Juno sangat sedih saat itu tapi tak memperlihatkan kesedihannya kepada ayah dan ibunya. Saat mereka akan meninggalkan Hyderabad, mereka melewati jalan simpang Ramakrishna. Juno mencari-cari Senu dan ternyata Senu pun melihat mobil yang selalu memberinya uang 100 rupiah. Senu berlari menuju mobil itu. Juno yang bingung mempunyai ide dan menuliskan nomor telepon di uang 100 rupiah itu. Juno membuka jendelanya dengan menunjukkan gelang di tangannya dan menerbangkan uang 100 rupiah itu ke arah Senu. Dan akhirnya Senu tahu kalau yang selalu memberikan uang itu adalah Juno. Juno mengisyaratkan kepada Senu untuk melihat uang 100 rupiah itu dan menyuruh Senu agar dia meneleponnya dengan nomor yang dia tulis di uang itu. Ketika Senu hendak melihat nomor itu, tiba-tiba Pandu merebutnya dan berlari. Senu mengejarnya sampai merobekkan baju Pandu. Ketika sedang mengejar Pandu, Senu pun tertabrak mobil. Ternyata yang menabrak Senu adalah seorang wanita. Dia bernama Saru. Saru membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, seorang pria menghampiri Saru. Pria itu bernama Prakas. Ternyata dia adalah suami Saru. Saru terlihat menangis dan ketakutan. Prakas pun menenangkannya. Ternyata Senu selamat. Dia hanya mengalami luka kecil. Dia diajari oleh polisi untuk berbohong agar polisi dapat keuntungan dari keluarga Saru. Tapi Senu menolaknya karena Senu sadar kalau dia yang salah. Keadaan itu terlihat oleh Prakas. Prakas terharu mendengar perkataan Senu. Dia menghampiri Senu dan menanyakan keadaan Senu dan meminta maaf atas nama istrinya yang sudah menabraknya. Tapi Senu malah menjawab kalau sebenarnya Senulah yang salah, menyeberang dengan ceroboh. Malah Senu balik menanyakan keadaan Saru. Lalu Senu pun diajak menemui Saru. Saru menitikan air mata melihat Senu selamat dan Saru meminta maaf kepada Senu. Saru dan Prakas mengajak Senu pulang ke rumah mereka. Senu terpukau melihat rumah mereka yang sangat besar. Pada pandangan pertama, Saru dan Prakas menyukai Senu. Mereka berniat mengadopsi Senu. Karena mereka tahu kalau Senu seorang anak jalanan yang hidup sebatang kara. Diketahui Saru dan Prakas sudah lama ini belum dikaruniai seorang anak. Prakas bertanya kepada Senu, apakah dia mau tinggal dengan mereka? Senu pun tersenyum menandakan dia mau. Saru pun memeluk Senu dengan erat. Saru dan Prakas mengurus surat-surat adopsi Senu dan mengganti namanya menjadi Avinas. Senu disekolahkan oleh mereka, tapi Senu dengan polosnya masih memanggil mereka paman dan bibi. Di tempat lain, Juno masuk sekolah juga. Semenjak di Delhi, Juno berganti nama menjadi Priya. Dia melihat kelas musik biola di sekolahnya dan teringat kepada Senu. Juno pun meminta ayahnya agar memasukkan dia ke kelas musik biola. Akhirnya Juno mengikuti kelas musik itu. Hari demi hari Juno menunggu telepon dari Senu. Juno selalu senang ketika ada yang menelpon dan berkata, "Halo Senu." Tapi lagi-lagi yang menelponnya bukan Senu. Saat gelang pemberian Senu patah, Juno menangis. Disitulah dia menceritakan persahabatannya kepada ayah dan ibunya. Di rumah, Senu pun begitu merindukan Juno.
Suatu hari, Saru dan Prakas kehilangan Senu. Mereka panik mencari Senu dan ternyata Senu ada di persimpangan Ramakrishna. Senu selalu menunggu Junu di persimpangan itu, berharap kalau Junu datang. Saru dan Prakas bertanya masalahnya kepada Senu, dan Senu pun menceritakannya. Dan akhirnya keluarga mereka mendukung persahabatan itu. Ibu Junu memperbaiki gelang yang patah sehingga Junu terlihat senang. Dan Saru pun memberikan payung kepada Senu saat hujan turun dan mendukungnya untuk menunggu Junu di sana. Saru memperkenalkan dirinya sebagai ibu Senu kepada orang tua teman-temannya Senu. Tapi karena Senu terbiasa menyebutnya bibi dan paman, Saru pun terlihat malu di depan orang tua temannya Senu. Di rumah, Saru menangis karena Senu belum mau menyebutnya ibu. Tapi Prakas menenangkan Saru dan menyuruhnya berhenti menangis dan bilang kalau jangan memaksakan kehendaknya. Biarkan Senu menganggap mereka orang tua dengan hatinya sendiri. Tapi Saru mencela perkataan Prakas kalau dia tak punya perasaan dan tak punya air mata karena sesedih apapun Prakas belum pernah mengeluarkan air matanya. Dan Prakas pun menenangkan Saru. Suatu hari Saru memarahi Prakas yang selalu merokok. Saru tak suka kalau Prakas kecanduan rokok dan mengatakan I hate you kepada Prakas. Kata-kata itu didengar oleh Senu. Senu menanyakan arti kata I hate you kepada mereka. Karena Senu mendengar kalau Saru mengatakan itu kepada Prakas tadi pagi. Dengan bingung, Saru menjawab kalau kata-kata itu adalah kata kalau kita sangat mencintai seseorang. Lalu karena Senu terlalu mencintai mereka, Senu pun mengatakan I hate you kepada Saru dan Prakas. Dengan tersenyum, mereka pun membalas kata I hate you kepada Senu. Suatu hari, taman di persimpangan Ramakrishna direnovasi. Ternyata diam-diam orang tua mereka mencari informasi satu sama lain. Tapi hasilnya nihil, mereka tak mendapatkan informasi apapun. Dan setelah belasan tahun berlalu, Senu pun tumbuh menjadi Avinas yang gagah dan tampan, dan gemar berlari. Dan Junu pun tumbuh menjadi wanita yang cantik, anggun, dan pintar memainkan biola, dan nama besarnya berubah menjadi pria. Senu selalu menyempatkan diri untuk menunggu di persimpangan itu, dan Junu pun mendaur ulang gelangnya yang sudah kecil menjadi satu gelang dewasa. Senu masih saja memanggil Saru dan Prakas paman dan bibi, tapi itu tak masalah bagi mereka. Hari-hari mereka masih sama seperti biasa menunggu kepastian. Mereka selalu setia dengan perasaan mereka masing-masing. Suatu hari Saru belanja dibantu Senu. Saru berjalan sambil teleponan. Saat itu kantong belanjaan Senu bolong. Senu memungut satu persatu belanjaannya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil meluncur hendak menubruk Saru. Senu yang melihatnya berteriak memanggil Saru dengan sebutan ibu agar Saru terhindar dari mobil itu. Saru tak percaya Senu memanggilnya ibu dan terkesima begitu saja. Senu menyelamatkan Saru sambil memarahinya dengan terselip kata-kata ibu di kemarahannya. Saru menangis saat itu bukan karena Senu memarahinya, tapi karena Senu telah memanggilnya ibu. Dan karena Senu sangat mencintai Saru, dia pun berkata I hate you kepada ibunya, dan Saru pun menangis bahagia. Di Delhi, ayah Junu akan dipindah tugaskan lagi. Sekarang dia akan ditugaskan ke Amerika. Mendengar hal itu, Junu sangat sedih. Tapi lagi-lagi dia tak memperlihatkan kesedihannya itu. Junu meminta izin kalau dia ingin mengunjungi Hyderabad sebelum perpindahannya ke Amerika. Dengan alasan temannya yang bernama Kavita akan menikah, dan ayahnya pun mengizinkannya. Setelah mengantar Saru, Senu menjemput Prakas. Di mobil, Prakas merokok. Senu yang melihatnya mengarang cerita kalau ayah temannya kena kanker stadium 4 akibat merokok. Maka dari itu Senu meminta agar ayahnya berhenti merokok. Mendengar perkataan Senu yang menyelipkan kata ayah kepadanya, Prakas terkesima. Matanya berkaca-kaca karena panggilan yang diinginkannya selama ini akhirnya didengar oleh telinganya sendiri. Prakas membuang rokoknya itu dan berjanji tak akan merokok lagi. Senu memanggilnya dengan sebutan ayah dan berkata I hate you ayah. Sesampai di rumah Prakas pun menitikan air mata di hadapan Saru. Tanda dia bahagia karena Senu sudah benar-benar menganggap mereka sebagai orang tuanya. Dan flashback pun berakhir. Kita lanjut di mana Senu menangkap Pandu. Setelah Pandu mengetahui Senu, dia tersenyum dan tak menyangka Senu akan beruntung seperti ini. Senu meminta agar ponselnya dikembalikan. Karena Pandu merasa bersalah telah memisahkan mereka, Pandu pun bercerita yang sejujurnya kepada Senu. Kalau ponselnya sudah ada di gudang. Semua ponsel curian dibarukan dan akan dijual kembali. Lalu Pandu mengajak Senu ke gudang. Ternyata gudangnya cukup besar, ribuan ponsel diolah kembali di sana. Senu meminta kepada kepala gudang agar ponselnya dikembalikan. Tapi kehadirannya tak disambut baik.
Akhirnya Senu menghajar satu persatu orang-orang yang ada di gudang tersebut. Karena takut, Pandu malah kabur dari tempat itu. Orang gudang mengatakan bahwa ponselnya baru saja diangkut oleh mobil kontainer. Karena takut dihajar, orang gudang itu pun memberikan kunci motornya agar Senu bisa mengejarnya. Dan akhirnya mobil itu pun ditemukan. Tapi Senu ditembaki oleh beberapa mobil yang mengawal mobil kontainer itu. Tapi namanya juga film, jagoan pasti selalu menang. Senu berhasil menghentikan kontainer itu dan ribuan ponsel pun berserakan. Senu mencari ponselnya satu persatu dan akhirnya ditemukan, tapi ponsel itu dalam keadaan rusak. Dan Senu pun berusaha memperbaikinya dengan membawanya ke konter HP. Di gudang, bosnya datang melihat keadaan gudang yang berantakan. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari Senu. Setelah dilacak, diketahui Senu berada di sebuah mall. Dan benar saja, Senu menservis ponselnya di mall tersebut. Di mall mereka saling kejar-kejaran. Lagi-lagi Senu melumpuhkan satu persatu anak buah bos itu, sampai akhirnya ponselnya bisa digunakan. Senu menghubungi taksi online tadi, dan akhirnya supir itu mengatakan bahwa tadi dia menelepon di dekat pagelaran musik. Supir itu bilang pemain biolanya adalah wanita yang sangat cantik, dan seketika Senu pun bahagia mendengarnya. Dia telah menemukan Jununya sekarang. Tapi tiba-tiba anak buah bos gudang memukulnya sampai Senu tak sadarkan diri. Saat Senu tak sadar, flashback pun kembali. Seminggu sebelum kejadian ini, Senu hendak menjemput ibunya di bandara. Dia melihat perempuan cantik sibuk dengan barang bawaannya. Dia adalah pria alias Junu yang dari Delhi dan hendak menghadiri pernikahan Kavita. Di sana dia mencari-cari Kavita yang akan menjemputnya. Tapi dia malah melihat Senu dengan membawa tulisan I hate you darling. Junu pun meliriknya dengan agak aneh. Senu menemukan ibunya. Di sana Saru sangat malu karena tulisan yang dibawa Senu. Karena Senu hobi sekali menjahili ibunya itu. Di perjalanan pulang, Senu dan Saru mengobrol. Saru berniat mencarikannya calon. Senu tak mau karena dia ingin Junu. Di tengah perjalanan, Senu melihat sebuah mobil yang mogok. Ternyata Junulah penumpangnya. Senu membantu supirnya mengganti ban. Keesokan harinya di persimpangan Ramakrishna, Senu melihat anak-anak kegirangan karena ada seorang wanita yang memberikan uang 100 rupiah. Senu menghampiri wanita itu, ternyata dia adalah Junu. Saat itu Junu kehabisan uang 100 rupiahnya dan Senu pun yang melihatnya meminjamkan uang itu untuk diberikan kepada anak tersebut. Junu berterima kasih sekali kepada Senu dan mereka pun berkenalan di sana. Mereka memperkenalkan diri mereka dengan nama Avinas dan Priya. Tanpa mereka sadari, orang yang dicarinya selama ini ada di hadapannya. Di pertemuan itu mereka mengobrol dengan sangat asyik. Ternyata sewaktu Junu di pesawat menuju Hyderabad, dia bertemu dengan Saru. Pada pandangan pertama, Saru menyukai Junu. Dengan biasa, Junu memperkenalkan dirinya dengan nama Priya kepada Saru. Saru banyak mengobrol di pesawat itu bersama Junu. Saru menceritakan anaknya yang bernama Avinas. Saru memperlihatkan cincin berlian dan mengatakan bahwa ini pemberian anaknya yang bernama Avinas itu. Saru terus menceritakan kebaikan Avinas agar Junu tertarik kepadanya. Tak lupa Saru memberitahu alamatnya dan mengundangnya ke rumah. Junu saat itu merasa risih dan mencari-cari alasan agar dia tak mendengarkan ocehan Saru tentang anaknya. Akhirnya Junu memutuskan untuk bolak-balik ke toilet. Di kesempatan ini Saru menyelipkan cincin berliannya di tas Junu karena ingin melihat kejujuran Junu. Dan benar saja, Junu mengembalikannya kepada Saru. Dia baru tahu bahwa Avinas adalah anaknya Saru yang diceritakan olehnya di pesawat. Dari situ hubungan Priya dan Avinas semakin baik. Mereka saling bertemu saat ada kesempatan. Entah bagaimana mereka merasa kalau kedekatannya ini terasa tidak asing. Tapi mereka tak berpikir panjang, karena mereka fokus dengan pencarian masing-masing. Tapi tak dipungkiri, mereka menaruh perasaan yang sama. Priya menyukai Avinas dan Avinas pun begitu. Tapi sadar dengan perasaan itu, mereka pun memutuskan untuk tak saling bertemu. Suatu hari, Junu melihat penjual panipuri yang dahulu. Dia menanyakan keadaan Senu kepadanya. Tapi jawaban yang diberikannya tak sesuai harapan, karena penjual panipuri itu pun tak mengetahui keberadaan Senu. Junu bersedih dan memainkan biolanya. Melihat Senu yang murung, Saru menghubungi Priya dan mengundangnya ke rumah. Priya pun datang. Saru langsung to the point kepada Priya dan menanyakan apakah Priya menyukai Avinas. Tapi Priya sangat tertekan dengan pertanyaan itu. Karena di sisi lain memang dia menyukai Avinas, tapi di sisi lain dia mencintai Senu. Priya pergi dari rumah Saru dengan keadaan bersedih.
Apinas mengantar pria pulang ke rumah Kapita dan meminta maaf atas pertanyaan ibunya itu. Dan Apinas pun menceritakan bahwa dia pun sama sedang menunggu seseorang pujaan hatinya yang sudah lama pergi. Setelah mengobrol panjang lebar, pria mengundang Apinas ke acara sanggit Kapita. Hari acara sanggit pun tiba. Apinas dan keluarganya datang dengan keceriaan. Mereka menari dan bernyanyi bersama. Selesai menari, Apinas tak sengaja menghancurkan gelang yang dipakai pria. Pria marah dan menampar Apinas, dan pria pun menangis sambil memungut gelang yang hancur itu. Itulah perjalanan di mana Senu bertemu dengan Junu. Tanpa disadari selama ini mereka dekat dengan orang yang mereka cari. Dan kita kembali kepada Senu yang dipukul hingga tak sadarkan diri. Senu disekap di gudang itu oleh bosnya. Bosnya berniat meminta ganti rugi kepada orang tua Senu. Ketika Senu sadar, dia melihat sekelilingnya dan terlihat sebagian orang sedang merakit senjata. Senu berusaha melepaskan tali yang melilitnya dan akhirnya terlepas. Bos itu menghajar Senu, tapi dengan sigapnya Senu mengambil pistol yang ada di sana. Dia menodongkannya kepada bos itu dan melarikan diri. Karena takut ditembak, bos itu pun memberikan kunci mobilnya agar dia cepat pergi. Dan akhirnya Senu pun pergi ke tempat yang diceritakan supir taksi itu. Singkat cerita, Senu sampai di sana, tapi pria yang juga ada di sana memanggilnya dengan nama Avinas. Pria meminta maaf karena kemarin dia sudah menampar Avinas. Pria pun hendak berpamitan karena beberapa hari ke depan dia akan pergi ke Amerika. Pria mengatakan tak bisa pergi kalau Avinas belum memaafkannya. Avinas pun memaafkan pria dan membelikan gelang yang baru kepadanya tanda permintaan maafnya karena kemarin dia sudah menghancurkan gelang pria. Dan Avinas pun mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang akan terbang ke Amerika. Karena Avinas sebenarnya sedang fokus untuk mencari Junu yang ada di tempat itu. Dengan sedih pria pun melangkah pergi. Senu melihat penjual biola di sana. Dia bertanya, apakah ada seorang gadis yang memainkan biola di sini tadi pagi? Penjual itu tak mengingatnya. Lalu Senu pun memainkan biola itu dengan musik ciptaannya yang dahulu. Pria yang mendengarnya sesaat terdiam dan mencari-cari asal suara itu. Sesaat permainan biolanya terhenti dan Senu pun melanjutkan mencarinya. Tapi seketika dia melihat uang 100 rupiah yang dahulu diberikan Junu yang ada nomor teleponnya. Uang itu terbang dari kolektor uang antik menuju ke arah Senu. Senu mengingat uang itu dan menghubungi nomornya dengan menggunakan ponsel orang lain. Tapi karena pria alias Junu fokus mencari asal suara biola itu, dia terus mereject teleponnya. Sampai pada akhirnya telepon itu diangkatnya dan Senu pun berkata, "Halo Junu, Junu ini aku Senu, teman kecilmu." Junu menangis tak menyangka pencariannya selama ini tak sia-sia. Senu mengingatkan kenangannya dahulu yang sering memanjat pohon dan memakan panipuri bersama. Junu bertanya mengapa Senu selama ini tak menghubunginya. Senu pun menjawab karena dulu dia kehilangan uang itu. Senu berkata, Senu berusaha mencarinya selama ini. Dia selalu menunggunya di tempat itu, berharap Jununya datang. Junu menangis sejadi-jadinya karena orang yang dia cari sama memikirkannya. Saat Senu bertanya di mana keberadaannya, ponselnya mati. Tapi Senu tak kehilangan akal. Senu memainkan biola itu lagi, dengan lagu ciptaannya sendiri. Junu mendengarnya lagi dan bergegas mencarinya. Terlihat olehnya seseorang memainkan biola itu di tengah-tengah kerumunan. Junu menghampirinya, dan saat dia tahu dia terkejut. Ternyata Senu yang selama ini dia cari adalah Avinas. Avinas pun yang melihat pria ada di hadapannya langsung menghentikan permainan biolanya dan berkata, "Kaukah itu Junu?" Dan Junu pun mengangguk. Avinas leles tak berdaya karena Jununya selama ini dekat dengannya. Junu berlari dan ngagabruk Senu. Mereka berpelukan dengan sangat erat, melepas rindu mereka masing-masing, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah Junu dan Senu. Takdir yang memisahkan mereka dan takdir kembalilah yang mempertemukan mereka. Pesan dari film ini, jangan menyerah pada keadaan karena dengan berusaha dan kerja keras, kita pasti mampu menemukan kebahagiaan yang kita inginkan. Bye-bye.